Oh. Nah, kita baca lagi soalnya karena baru ingat buat nge-record tadi ya. Fenomena alur sungai yang berbentuk huruf V terbentuk karena proses A. Erosi vertikal dominan, B. Sedimentasi dominan, C. Erosi vertikal dan horizontal seimbang, D. Sedimentasi dan erosi seimbang, atau E. Erosi horizontal dominan. Jawaban kamu tadi apa, Zal? Apa? Yang A. Iya. Erosi vertikal dominan. Kalau ada sungai yang bentuk salurannya atau alurnya itu huruf V, itu berarti sungai bagian hulu, tengah, atau hilir? Hulu ya? Ya hulu. Hulu, benar hulu. Jadi ingat ya, daerah aliran sungai itu kan dibagi menjadi 3. Hulu itu di gunung, kemudian tengah itu di sekitar dataran rendah ya, yang masih di pedalaman, dan hilir itu yang udah mendekati pesisir. Nah, jelas hulu itu pasti arusnya paling deras, jadi dia terjadi erosi vertikal atau pengikisan dasar sungai sampai dasar sungainya itu menyempit. Jadi maksudnya huruf V itu adalah bentuk salurannya yang makin ke bawah makin menyempit. Nah, benar, ini bagian hulu dan ini contoh dari ilustrasi dari 3 bagian tadi ya, hulu, tengah, dan hilir. Kita lihat aja gampangnya bentuk penampangnya. Ini kan huruf V yang paling kiri ini ya. Yang tengah ini dia bentuknya huruf U. Nah, yang hilir ini bentuknya apa nih? Ya bisa dibilang U juga, cuman dia makin melandai gitu ya, melebar. Jadi benar jawabannya yang A, erosi vertikal dominan. Nggak mungkin yang B, kenapa? Karena justru tidak ada sedimentasi di sini ya. Karena di bagian hulu, tidak ada sedimentasi. Ini tahu nggak? Erosi itu bisa makin lama makin dalam nggak kayak itu? Gimana? Kayak kan vertikal berarti kan ke bawah gitu ya? Iya, bisa. Makin dalam lama-lama. Bisa semakin dalam, semakin lama. Cuman kecepatannya itu pasti ya Sang Pencipta punya kuasa lah gitu ya, artinya walaupun di sini airnya itu deras banget gitu bisa mengikis, cuma kan makin lama makin kekikis kan dia lama-lama ketemu lapisan batuan yang keras gitu. Nah, karena kan secara vertikal nih kalau kita bayangin tanah itu sama batuan kayak kue lapis gitu ya, kan paling atas tuh paling lembek, makin ke bawah makin bawah makin keras ya kan, nanti akan ketemu bedrock. Nah, ketika udah ketemu lapisan yang keras ini, walaupun mungkin terjadi tetap pengikisan, tapi kan makin melambat gitu ketimbang sungai yang masih muda mungkin. Nah, sungai masih muda itu maksudnya baru terbentuk. Nah, dia pengikisannya mungkin lebih intensif. Kemudian erosi vertikal dan horizontal seimbang, enggak ya. Di sini erosi horizontal itu adalah ciri dari bagian tengah ya. Kalau di hulu itu cuma erosi vertikal aja. Nah, di sini maksud dari erosi horizontal itu apa? Erosi horizontal itu biasa juga kita sebut erosi lateral. Nah, lateral itu apa sih? Di sini maksudnya adalah pengikisan dinding sungai. Pengikisan dinding sungai. Jadi gini, kan kalau tadi di bagian hulu saking derasnya air, dia bagian bawahnya yang kekikis, ya kan? Kemudian ke bagian tengah ini kan mulai melemah nih arusnya. Nah, sehingga bagian dasar udah nggak lagi kekikis, tapi bagian samping yang kekikis. Nah, jadi makanya disebut pengikisan dinding sungai atau bahasa kerennya erosi lateral. Nah, kalau di sini kan erosi horizontal disebut ya, maknanya sama aja. Kemudian sedimentasi dan erosi seimbang itu jelas salah karena erosi dan sedimentasi yang seimbang, nah itu adanya di bagian tengah juga. Nah, jadi kan gini, kalau hulu itu kan dia dominan erosi, kalau hilir kan dominan sedimentasi, ya kan? Nah, kalau tengah berarti kombinasi keduanya. Erosi masih terjadi tapi melemah,
Kemudian sedimentasi juga udah mulai muncul, tapi belum sebanyak yang terjadi di hilir, kan gitu ya. Kemudian erosi horizontal dominan ini juga salah, karena ini adalah ciri dari bagian tengah. Jadi mutlak di sini jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nggak ada masalah ya, nomor 2, 3 ini. Nomor 24, Cal. Pengelolaan das di bagian hilir untuk das di bagian hilir banjir cepat dilakukan dengan hilir ya. Ya, hilir. Yang A kan? Yang A, pengurukan sedimen sungai. Nah, kita lihat. Pilihannya pengurukan sedimen sungai, pembuatan bendungan pengendali, konservasi vegetasi hutan, penguatan tebing sungai, dan pembuatan lubang biopori. Jadi bagian hulu, tengah, sama hilir itu sama-sama punya kontribusi buat terjadinya banjir gitu ya. Tapi treatmentnya pasti beda-beda. Maksudnya gini, hulu karena dia ada di sekitar pegunungan atau daerah yang miring, maka treatment paling tepat adalah kalau hutannya gundul gitu ya, maka direboisasi. Nah, jadi dijaga sebisa mungkin hutannya itu tetap lestari. Karena kita tahu hutan itu kan salah satu fungsi utamanya adalah dia punya fungsi hidrologis, menjaga kualitas dan kuantitas air. Nah, jadi ketika hutannya gundul kan itu bakal menambah risiko banjir gitu ya buat daerah yang lebih rendah. Nah, sedangkan bagian hilir ini beda masalahnya atau treatment penanganan pencegahan banjirnya. Karena tadi pun kita udah ngomongin bahwa daerah hulu dengan daerah hilir pun juga cirinya beda. Daerah aliran sungai bagian hilir memiliki arus yang lemah sehingga proses yang dominan adalah sedimentasi dan hampir tidak ada erosi. Tadi udah kita sebutin di nomor sebelumnya juga. Material sedimen ini membuat sungai menjadi semakin dangkal dan berkurang daya tampungnya terhadap air hujan. Hal ini dapat menyebabkan banjir. Nah, kan jadi sederhana sebetulnya ya memahaminya. Ketika di daratan itu nggak mampu menampung air hujan yang turun, maka air hujannya akan meluap kan gitu. Nah, kenapa bisa kehilangan kemampuan menampung? Karena di bagian hilir ini biasanya banyak terdapat endapan gitu ya. Makin lama makin dangkal tuh sungai ataupun misalnya juga danau atau waduk, maka perlu dilakukan pengerukan. Maka untuk meningkatkan kapasitas atau daya tampung sungai agar mencegah banjir, perlu dilakukan upaya pengerukan sedimen sungai. Jelas jawabannya yang A. Nah, ini juga pemandangan yang biasa kita lihat biasanya di musim-musim menjelang musim hujan lah gitu ya. Bakal banyak tuh bongkar-bongkar selokan gitu, terus keruk-keruk kali yang kayak gini. Oke, kita lihat yang lain kenapa salah. Pembuatan bendungan pengendali. Nah, bendungan pengendali ini tepat nggak kalau dibikin di bagian hilir? Enggak sih. Kurang ya. Ini cocoknya di hulu. Nah, kenapa saya katakan cocoknya di hulu? Karena namanya bendungan pengendali ini kan fungsi utamanya adalah mengontrol atau mengendalikan arus air yang datang gitu. Yang mana ini cocoknya di bagian hulu ataupun tengah. Nah, jadi karena tadi permasalahan utamanya kita udah nemu di hilir itu masalah utamanya adalah sedimentasi, maka bukan masalah bendungan pengendali. Kemudian konservasi vegetasi hutan ini juga sama cocoknya di hulu. Ya, kalau ini mutlak cocoknya di hulu. Ya walaupun sebetulnya bukan berarti salah juga
kalau kita melestarikan hutan di bagian hilir nggak ada yang salah. Cuman kan tadi kita katakan bahwa hulu, tengah, hilir itu punya treatment beda-beda yang paling cocok. Gitu ya. Sama halnya dengan tadi yang saya bilang pembuatan bendungan pengendali. Bukan berarti mutlak nggak cocok gitu ya di bagian hilir. Mungkin bisa-bisa aja. Kayak kita di Jakarta sendiri juga kan punya beberapa pintu air tuh. Ya, itu kan pintu air kan contoh dari bendungan-bendungan itu. Nah, cuma lagi-lagi poin utamanya adalah sedimentasi. Penguatan tebing sungai bukan. Nah, penguatan tebing sungai ini bukan solusi buat mencegah banjir, tapi ini adalah solusi untuk apa? Solusi untuk mencegah longsor gitu. Iya benar, mencegah erosi di sungai. Iya, erosi. Mencegah longsor. Jadi supaya pinggir-pinggirnya ini enggak ambles lah gitu ya, enggak longsor. Kemudian pembuatan lubang biopori. Nah, pembuatan lubang biopori ini bukan untuk ya sebetulnya mungkin bisa ya ada cuman kurang efektif gitu. Maksud saya lubang biopori ini kan lubang resapan gitu ya. Lubang resapan dengan menambah lubang resapan itu memang bisa sedikit mengurangi risiko banjir. Nah, cuma tetap dia tidak terlalu efektif karena ini tadi fungsi utamanya dia meningkatkan infiltrasi. Afzal tahu biopori nggak, Zal? Kurang tahu, mau nanya tadi di sini. Nah, jadi lubang biopori kita coba cari gambarnya dulu ya. Lubang biopori itu lubang yang sengaja dibuat gitu ya dengan diameter kurang lebih mungkin sekitar 20 cm, terus kedalamannya setengah meter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya, bukan sekedar dibikin lubang ya, dibikin lubang terus juga biasanya setelah itu dimasukin sampah-sampah organik. Nah, tujuannya apa dikasih sampah-sampah organik? Nah, kayak gini nih. Jadi dikasih sampah-sampah daun gitu. Tujuannya supaya memancing mikroorganisme supaya pada keluar. Maksudnya kayak cacing dan kawan-kawannya. Nah, semakin banyak cacing yang datang ke sini itu kan nanti akan membantu membuat pori-pori tanahnya itu semakin banyak gitu ya. Nah, sehingga ketika udah kayak gitu pori-porinya semakin banyak, semakin maksimal dia dalam menyerap air. Nah, kalau buat kita yang mungkin tinggalnya nggak dekat dengan kali, bisa nih sebetulnya kalau masih tersedia lahan gitu ya di halaman rumah, maka bagus untuk dibikin biopori. Cuman karena juga pertanyaannya ada kata-kata paling tepat, maka kita harus pilih salah satu yang memang paling efektif. Nah, lagi-lagi memang karakter soal seleksi masuk PTN itu seringkali memunculkan pilihan jawaban yang benar itu lebih dari satu ya, kayak ini nih. Nah, cuman ya karena pertanyaannya juga paling tepat, ya kita pilih yang paling efektif. Itu pengerukan sedimen. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini langsung ketahuan pasti jawabannya. Pengelolaan das di bagian hulu sekarang paling tepat dilakukan dengan bendungan pengendali. Nah, coba lihat opsi yang lain lagi. Ada yang lebih kuat nggak? Oh, yang ini ya, konservasi vegetasi hutan. Iya, konservasi vegetasi hutan, benar. Nah, mungkin orang yang lihat set soal ini bingung kali ya, kok soal tadi sebelumnya baru aja ngomongin hilir, sekarang hulu. Ini tulisannya SBMPTN Geografi 2018. Emang mungkin dalam satu set itu muncul soal yang sesepele itu? Enggak, ini tuh kebetulan saya kumpulin dari beberapa kode gitu ya. Jadi dari set yang berbeda. Nah, cuman ya kebetulan gini,
pastikan pembuat soalnya juga biar lebih gampang, dia sekedar variasiin aja, substansinya kan masih sama gitu. Ya udah istilahnya kayak ini di kode A bikin bahasnya tentang hilir, di kode yang B bahasnya tentang hulu. Ya, jadi sesimpel itu. Jadi kalau kita posisikan diri misalnya sebagai pembuat soal, ya ngapain capek-capek mikir bikin soal yang lebih beragam lagi gitu. Kalau itu tadi bisa lebih mudah. Nah, tapi yang jelas memang nggak bakal di UTBK ataupun seleksi masuk PTN lainnya dalam satu set soal itu kayak gini, benar-benar sama, cuman bedain yang soal sebelumnya ngebahas hilir, berikutnya yang bahas hulu itu nggak bakal. Nah, daerah aliran sungai bagian hulu adalah area di sekitar gunung yang memiliki kemiringan curam sehingga arus sungainya deras dan alirannya cenderung lurus, belum banyak kelokan. Nah, ini berarti treatment yang harus kita lakukan adalah kaitannya dengan menahan arusnya gitu ya. Lagi-lagi memang bendungan pengendali bisa juga, cuman kalau kita kita cari yang paling tepat, nah itu adalah hutan. Nah, kenapa? Karena hutan itu dia lebih unggul daripada bendungan pengendali dalam hal gini. Kalau bendungan pengendali itu kan sekedar mengendaliin kuantitas airnya aja. Nah, sedangkan adanya hutan itu dia bisa melestarikan. Nah, melestarikan ini kan artinya menjaga kuantitasnya sekaligus menjaga kualitasnya juga. Jadi airnya ini tetap terkontrol secara debit gitu ya, secara jumlah. Terus juga tetap terkontrol secara mutu. Artinya dia tetap jernih, tetap layak minum gitu ya, selama memang nggak dikotori sama sampah-sampah yang lain. Nah, bagian hulu turut berperan dalam pencegahan banjir di daerah yang lebih rendah. Cara pencegahan banjirnya adalah dengan memaksimalkan pelestarian hutan di bagian hulu. Hutan memiliki fungsi hidrologis. Nah, istilah fungsi hidrologis dari hutan ini kan materi yang dipelajari di kelas 11 nih. Nah, jadi materinya itu nempel sama tentang lingkungan hidup, nempel juga dengan bab flora dan fauna gitu. Hutan memiliki fungsi hidrologis yang artinya hutan menyerap dan menyimpan cadangan air sehingga suplai air ke bagian yang lebih rendah tidak terlalu banyak dan tercegah dari banjir. Jadi yang lebih tepat yang C. Nah, berarti pun juga di sini tanpa kita bahas secara rinci kenapa jawaban yang lain salah, nggak terlalu masalah ya, karena tadi sebelumnya udah gitu ya. Tadi kita udah katakan kalau kayak pengurangan sedimen sungai, nah ini treatment buat bagian hilir. Nah, terus yang lain-lain penguatan tebing sungai tadi udah kita sebutin itu mencegah longsor. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya aja. Oh, berarti tadi itu soal pertama, ini soal kedua yang sama. Cuma sama ada perbedaan kalimat sedikit. Iya sih. Iya kan? Iya benar. Isinya masih sama persis, cuman ada perbedaan redaksi kalimat aja. Jelas ini jawabannya? Yang Nah, jawabannya yang A. Oke, langsung. Loh, ini kan udah. Tadi saya mulai soalnya udah. Oh, astagfirullah, tadi salah ya. Saya ngelihatnya slide 28 harusnya nomor 28. Dari ini. Harusnya itu dari sini. Ya udah kelihatan soalnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi ngulang itu kan biar semakin biar semakin kuat gitu ya pemahaman. Udah nggak apa-apa. Nah, harusnya kita nemuannya dari nomor ini tuh tadi. Perubahan warna pada telaga atau danau kawah gunung api terjadi akibat danau kawah. Perubahan warna pada telaga. Fluktuasi intensitas sinar, pertumbuhan alga tertentu, perubahan kandungan gas, peningkatan keasaman air. Kawah gunung api ya.
Apa yang D kayaknya? Coba kita lihat ya. Keadaan fisik dan kimia yang ditunjukkan dengan warna pada telaga atau danau kawah gunung api dipengaruhi oleh kandungan gas magma dari aktivitas vulkanik di gunung. Gas belerang, H2S dan SO2 biasanya akan membuat danau kawah menjadi berwarna hijau cerah seperti di kawah Ijen. Nah, ini jadi kawah Ijen tuh punya warna yang hijau cerah gini gara-gara gas belerang. Kemudian warna ini dapat berubah sewaktu-waktu menjadi kuning atau putih, tergantung kepekatan gas yang keluar. Jadi memang sebetulnya warna asli atau warna dasar dari belerang itu kan cenderung kekuningan gitu ya. Makanya dia kadang-kadang jadi kuning atau putih. Gas lain yang dapat dikeluarkan kawah adalah gas klor, CO, maksudnya karbon monoksida ya, dan CO2, karbon dioksida. Komposisi gas-gas yang terlarut atau bereaksi dengan air dan mineral mengakibatkan perbedaan warna danau, seperti yang mudah terlihat pada kompleks Kelimutu. Nah, ini dia. Oh, itu udah ada merah? Iya, ada yang merah juga. Jadi, simpelnya adalah ini karena kandungan kimia yang terdapat di dalamnya gitu ya. Ini sebetulnya berlaku buat material apapun. Maksudnya bukan cuma air gitu, tapi batuan, tanah juga kan biasanya punya ciri warna tertentu menunjukkan dia punya kandungan kimia tertentu. Misalnya ada batu atau tanah yang cenderung dia warnanya merah gitu ya. Nah, maka itu menjadi informasi bahwa kandungan kimia yang paling dominan adalah besi di situ. Nah, jadi jelas di sini jawabannya perubahan kandungan gas. Kenapa bukan yang lain? Kita lihat perubahan suhu air. Nah, perubahan suhu itu tidak akan mengubah warna, ya kan? Karena berubahnya suhu itu kan nggak akan berubah sifat kimianya. Ya kita bisa praktekin lah. Mau kita ngerebus air gitu ya dengan suhu berapapun, ya tetap aja selama kita nggak campurin dengan zat apapun dia tetap aja bening kan gitu ya. Bedanya cuman jadi blubuk-blubuk aja gitu kalau kita panaskan, cuman mendidih aja. Tapi mendidih itu nggak akan mengubah warna. Kemudian fluktuasi intensitas sinar ini juga bukan. Nah, kalau fluktuasi intensitas sinar ini kan ngaruhnya di misalnya laut gitu ya. Laut itu kan berdasarkan kedalamannya. Kalau lautnya dangkal gitu masih dekat dengan pantai, itu kan cenderung lebih cerah gitu kan warnanya, lebih hijau muda atau lebih bening lah gitu. Kemudian semakin dalam ya semakin gelap. Nah, itu maksud dari intensitas sinar matahari yang berbeda-beda dan juga volume air yang berbeda-beda yang menyebabkan warnanya pun terlihat beda. Jadi semakin banyak airnya, maksudnya semakin banyak itu semakin dalam lautannya gitu ya, maka akan semakin biru dia. Kan juga karena sinar matahari yang masuk itu lebih sedikit, maka warnanya lebih gelap. Terus yang C, pertumbuhan alga tertentu. Nah, pertumbuhan alga tertentu memang bisa mempengaruhi warna perairan, tapi di sini nggak ngaruh ke perubahan. Maksudnya perubahan kan ganti-ganti gitu ya. Kayak ini tadi kawah Ijen, kadang-kadang dia warnanya hijau cerah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang putih. Nah, kalau cuma pertumbuhan alga, ya udah dia tuh cuma statis di warna tertentu aja gitu. Misalnya kayak satu warna doang gitu. Iya, benar, kayak satu warna doang. Kalau nggak hijau ya merah kan gitu paling biasanya, tergantung jenis alganya. Nah, kemudian peningkatan keasaman air. Keasaman air juga tidak berpengaruh pada warna gitu ya. Keasaman itu kan pH. Buktinya apa? Gampangnya gini. Kita bisa membandingkan beberapa air botol gitu. Air botol itu kan ada yang kategorinya air mineral, ada yang air demineral. Afzal pernah dengar nggak istilah air demineral? Itu yang kayak ada pH-nya gitu nggak? Nah, jadi perbedaan air mineral dengan air demineral itu bahasa gampangnya itu orang-orang nyebutnya air kosong. Jadi ini nggak dicampurin,
Iya, air kosong. Jadi benar-benar pure air, nggak dicampurin mineral-mineral atau zat-zat tambahan. Nah, kalau kita sebut merek, kalau yang mineral kan banyak tuh yang terkenal ya, Aqua, Fit, dan seterusnya. Nah, kalau yang demineral, ini salah satu yang saya tahu mereknya Cleo. Abzal pernah lihat nggak merek Cleo yang dia dominan logonya warna oranye gitu ya? Dan dia pantes tuh rasanya aneh gitu Cleo. enggak, justru dia paling netral. Maksudnya dia tuh nggak Itu ada netral kayak tambahan, gitu, air netral. nggak ada tambahan apa-apa gitu. Nah, terus ada lagi yang apa namanya? Tapi sebetulnya itu masalah mineral sama demineral beda dengan pH ya. Cuman memang dia pH-nya yang aman lah gitu. Nah, terus yang pH-nya tinggi, contohnya kayak Pristine tuh. Nah, Pristine tahu ya, yang apa logonya kayak Tosca gitu. Nah, itu dia pH-nya tinggi. Sekarang pertanyaannya, dari beberapa air mineral yang pH-nya berbeda-beda ini, apakah warnanya beda? Enggak, semuanya sama-sama bening, ya kan? Gitu. Bahkan kalau kita nggak nyicipin, cuma ngelihat doang, ya kita mana tahu bedanya apa gitu. Bahkan orang yang awam kayak saya nih misalnya, cuma sekedar minum doang belum tentu tahu itu mereknya apa gitu. Kecuali orang yang emang udah sering gitu ya, udah expert. Karena ada beberapa orang yang bisa cuma nyicipin doang, oh dia tahu ini air merek A, merek B gitu. Oke, jadi jelas ini jawabannya perubahan kandungan gas. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini ganti bab ya, tentang flora dan fauna sekarang. Coba Zal, pernyataannya bioma terkering terdapat di gurun pasir terbentuk karena mendapatkan intensitas penyiraman matahari paling tinggi. Matahari paling tinggi dibandingkan dengan wilayah bumi. Sebab posisi wilayah gurun di bumi selalu pada kawasan bintang. Gurun banyak sih ya gurun. Nah, jadi sebetulnya ini apa ya, bahasan yang menjadi irisan dari bab flora dan fauna dan juga bab tentang iklim. Karena dia ngomongin bioma, kalau bioma kan berarti bab flora dan fauna ya. Terus intensitas penyinaran matahari berarti kan bab iklim. Gabungan berarti ya? Iya, memang apa namanya, seringkali kayak gini. Apa namanya, kasus yang kita temuin di geografi itu dia bisa jadi apa namanya, gabungan dari beberapa bab. Karena geografi sendiri sebetulnya kan ilmu yang multidisiplin. Maksudnya multidisiplin itu dia IPA dan IPS. Nah, yang keliru itu kan sebetulnya kurikulum kita. Maksudnya, kenapa kok yang belajar geografi anak IPS doang? Padahal geografi isinya belajar tanah, batu, air, udara. Apa itu kurang alam? Ya kan, itu kan alam banget sebetulnya kan. Tapi anak IPA malah nggak belajar. Apa IPS gitu? Iya. Nah, makanya juga di perguruan tinggi, kalau pendidikan geografi itu masuknya di fakultas yang sosial. Tapi kalau yang geografi murni, malah belajarnya itu di fakultas MIPA. Kayak di UI misalnya. Geografi itu satu fakultas sama biologi, sama fisika, sama kimia gitu. Tapi kalau di UNJ, nah karena UNJ kan cuma ada yang pendidikan doang gitu ya. Entah mungkin sekarang baru ada kali yang baru. Saya juga belum mengupdate informasinya. Nah, kampus saya ini, si UNJ ini kan cuma punya pendidikan dulu pas tahun saya, dan itu masuknya di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, makanya juga itu tadi saya katakan geografi itu multidisiplin. Oke, balik lagi. Benar nggak sih bioma terkering di gurun pasir itu penyebabnya karena dia banyak dapat sinar matahari? Iya. Nah, sebetulnya salah. Salah banget. Jadi gini, Sal. Kering dengan panas beda nggak? Beda sih. Kalau kering dengan panas beda nggak? Nah, kenapa sih kok saya nanyain itu, apa hubungannya sih? Iya, ini buat memahami nanti. Kalau intensitas penyinaran matahari paling tinggi itu kan berarti panas, kan gitu ya. Nah, sedangkan
kering itu bukan ngomongin intensitas matahari, tapi ngomongin curah hujan yang rendah. Nah, sekarang kalau kita ngomongin gurun pasir, ciri yang dominan dia lebih ke panasnya atau ke keringnya. Gurun pasir kering ya sih? Kering, benar. Karena kalau ngomongin panas, iklim tropis pun panas. Tapi kalau tropis ini kan panas dan basah gitu ya. Kalau gurun pasir kan panas ketika siang doang. Ketika malam suhunya bahkan bisa lebih dingin daripada kita di sini. Nah, pernyataannya salah. Bioma terkering adalah gurun, bentang lahan tandus yang terbentuk karena letaknya yang berada di dalam benua atau daratan yang sangat luas dan jauh dari jangkauan air. Bukan karena mendapatkan intensitas penyinaran matahari paling tinggi. Nah, itu dia ya. Jadi penyebabnya karena dia jauh dari jangkauan air sehingga curah hujannya sangat rendah. Kemudian, tapi gue di Rusia, gue di Rusia kok nggak ada gurun gitu ya? Di mana? Rusia kan luas tuh itu aneh. Rusia. Oh iya. Jadi memang gini, Zal. Kan kita sebetulnya cuman bisa nemuin kesimpulan itu berdasarkan keumuman gitu ya. Artinya gini, kadangkala ada anomali-anomali, ada kejanggalan-kejanggalan. Contoh gampang gini. Gurun terluas di mana? Di Sahara, ya kan? Di Afrika Utara. Apakah itu betul-betul jauh dari perairan? Sebetulnya enggak terlalu. Maksudnya bahkan dia aja enggak terlalu jauh dengan Laut Merah kan gitu ya. Nah, tapi dia menjadi gurun paling luas di dunia. Nah, makanya di sini keumuman yang bisa kita ambil adalah gurun itu akan terbentuk di daratan yang sangat luas. Nah, kalau itu mutlak gitu atau itu semuanya benar. Makanya juga yang membedakan antara pulau dengan benua. Kan kalau gampangnya itu kita mengartikan pulau adalah daratan yang dikelilingi air gitu ya. Kalau benua itu daratan yang sangat luas. Nah, semua gurun itu adanya di dalam benua gitu. Nah, jadi tadi seperti yang Afzal tanya, kok Rusia nggak punya gurun padahal dia luas? Ya iya memang lagi-lagi balik ke yang tadi. Jadi kita sebenarnya di ilmu apapun ya, kadang-kala itu cuma ngambil dari sifat umumnya aja, jadi tidak mutlak gitu. Kadang-kadang ada anomali, ada kejanggalan-kejanggalan lah gitu yang dia beda sendiri. Nah, oke, kita lanjut sekarang ke kalimat bawahnya. Posisi wilayah gurun di bumi selalu berada pada kawasan lintang rendah. Lintang rendah itu berarti di mana, Zar? Lintang rendah berarti yang jauh dari ini kali ya, yang jauh dari garis lintang gitu. Nah, lintang rendah itu berarti di sekitar Khatulistiwa. Nah, lintang rendah itu kan maksudnya dia mendekati 0 gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin istilah lintang, ada lintang rendah, lintang sedang, lintang tinggi. Lintang rendah itu Khatulistiwa, lintang sedang itu yang 4 musim, lintang tinggi itu yang dekat kutub gitu ya, sekitar kutub. Oh, malah kalau tinggi itu udah di Khatulistiwanya malah. Enggak, Khatulistiwa itu justru rendah. Karena kan Khatulistiwa itu yang menjadi titik nolnya. Pembatas antara belahan bumi utara sama belahan bumi selatan. Oh, baca dari ituannya. Oke. Iya. Rendah. Nah, ini ternyata di soalnya udah ada saya kasih ilustrasi. Saya lupa. Tadi saya mau cari gambar. Nah, kawasan lintang rendah adalah daerah di sekitar lintang 0 derajat atau Khatulistiwa. Kawasan ini memiliki iklim tropis dengan karakter curah hujan yang tinggi, sehingga hampir tidak ditemukan gurun. Justru bioma yang dominan di kawasan lintang rendah adalah hutan hujan tropis, yang notabene merupakan bioma paling basah. Nah, ini dia. Jadi kalau kita bandingin yang paling ekstrim gitu ya, bioma paling basah atau paling tinggi curah hujan itu hutan hujan tropis. Bioma paling kering atau paling rendah curah hujan itu adalah bioma gurun. Nah, kalau diomongin tentang lintang rendah, ini dia nih. Ekuator tuh 0 derajat. Ya.
0 derajat lintang. Dia yang menjadi pembatas antara belahan bumi utara. Nah, ini kita singkat jadi BBU aja biar gampang. Dengan belahan bumi selatan. Nah, semakin menjauhi khatulistiwa ke atas, ini semakin kita sebut sebagai lintang tinggi. Jadi lintang tinggi itu bukan cuma ke utara ya, bisa juga ke selatan. Nah, yang jelas batas maksimal dari lintang itu cuma di 90 derajat. Jadi kutub itu 90 derajat. Kutub utara itu berarti 90 derajat LU, kutub selatan 90 derajat LS. Nah, jadi di sini jawabannya karena dua-duanya salah, gitu ya. Nah, ini sebetulnya soal yang apa ya, menurut saya padat gizi gitu ya. Padat gizi maksudnya apa sih? Ini banyak materi yang bisa kita omongin yang berkaitan dengan bab-bab lain. Kayak misalnya tadi ngomongin bioma itu kan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi tertentu gitu. Kalau misalnya ada suatu lahan dia didominasi sama tanaman atau tumbuhan rumput, ya kita sebut padang rumput kan gitu. Kemudian ada lagi gurun, ada lagi hutan tropis dan bioma lainnya. Terus juga tadi udah kita bahas bahwa bioma paling kering itu gurun, bioma paling basah itu curah hujan, hutan hujan tropis. Terus juga informasi yang berkaitan dengan bab atmosfer ya, yang tadi ngomongin tentang iklim. Terkait pertanyaan saya tadi yang panas dengan kering sama nggak? Nah, ternyata beda. Ya. Kalau ini ada orang demo apa ya? Basic banget, orang arak-arakan. Sunatan kali. Iya kali ya. Masuk sampai banget. Klakson segala. Lumayan Klakson kedengeran. Nah, jadi tadi kalau ngomongin iklim panas itu justru iklim tropis ya. Karena panas itu kan ngomongin penyinaran matahari yang tinggi. Nah, sedangkan gurun itu bukan panas tapi dia didominasi sama sifat yang kering karena curah hujan yang sangat rendah. Oke, kita lanjut ya. Aku mau nanya Kak. Ya, apa? Itu kan pasir-pasir itu dari mana ya Kak? Gurun gitu. Nah, ini kaitannya dengan materi tentang pelapukan. Harusnya kita udah ngelewatin ya materi tentang pelapukan. Afzal ingat nggak pelapukan ada apa aja? Ada pelapukan kimia alami ya, ada ya? Kimia alami benar. Sama bukan alami nggak ada. Alami ya? Semuanya itu pasti alami. Cuman dibagi lagi secara spesifik, ada kimiawi, mekanik, dan juga mekanik, organik gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin gurun, ini maka pelapukan mekanik yang dominan. Pelapukan mekanik itu gara-gara apa, Zah? Mekanik mungkin kayak ada apa gitu, pergerakan gitu kali ya Kak? Nah, sini saya tambahin catatan ya. Jenis-jenis pelapukan. Yang pertama ada pelapukan mekanik atau fisik. Ini penyebabnya adalah perubahan suhu dan tekanan. Mekanik itu ya? Ya, jadi bisa suhu dan tekanan atau bisa salah satunya aja. Bisa suhunya doang atau tekanannya doang. Ini pelapukan mekanik atau fisik. Contohnya tadi gurun. Jadi gini, gara-gara di gurun itu kan tadi ya, dia sifatnya kering. Nah, sifat kering ini membuat dia mengalami perubahan suhu yang ekstrim, Zal. Maksudnya siangnya panas banget, malamnya dingin banget gitu. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, kita sebetulnya bisa juga bahas tentang iklim fisik. Ya, iklim fisis dulu. Iklim fisis itu ada dua. Ada iklim darat dan iklim laut. Iklim darat atau iklim benua atau kontinental.
Nah, ini iklim yang kering didominasi oleh daratan. Terus sifatnya adalah perubahan suhu yang ekstrim. Ketika siang suhunya sangat panas, sedangkan malam hari suhunya sangat dingin atau sangat rendah gitu ya. Kita pakai kata-kata yang lebih. Apa? Mandi jam 11 mau jalan. Kemana? Kenapa Zal mau pergi? Bentar, Kak. Ditanya sama Bunda. Iya. Sip. Tenang Pak, masih aman. Oke. Nah, masih lama juga tuh pergi. Terus ada iklim laut atau samudra. Laut. Nah, itu berarti kebalikannya. Ya. Maksudnya ini iklim yang basah. Iya basah sih laut. Didominasi lautan dan perubahan suhu yang stabil. Artinya ketika siang suhunya panas, sedangkan malam rasanya gerah. Ini bahasa saya aja ya. maksudnya suhunya. Nah, tapi ini nggak bagus lah, nggak formal ya. Sedangkan malamnya masih cenderung hangat. Nah, ini lebih enak ya. Nah ini, kenapa bisa Zal ada iklim yang kayak gini? Jadi, memahaminya gini. Iklim kering itu kan dia punya sifat benda padat. Sedangkan iklim basah dia punya sifatnya air atau benda cair. Sifatnya benda padat itu cepat menerima atau menyerap panas, memiliki sifat benda padat. Cepat menyerap panas dan cepat pula melepaskan panas. Nah, contoh gampang gini. Misalnya ada sebatang besi gitu ya, bayangin aja ada sebatang besi, terus kita bakar ujungnya. Kita bakar ujungnya pakai api yang kecil aja. Nah, setelah itu kita pegang tuh ujung yang udah dibakar. Yang terjadi apa? Jari kita melepuh gitu ya, kepanasan. Nah, terus besi yang panas tadi kita celupin ke air. Nah, itu kan nggak butuh waktu yang lama ya. Tadi ngebakarnya sebentar, bisa langsung panas. Terus dicelupin ke air, dalam waktu yang singkat juga dia langsung kehilangan panasnya, langsung tiba-tiba jadi adem lagi. Nah, ini maksud saya sifat benda padat yang cepat menyerap panas, cepat juga melepaskan panas. Itulah kenapa iklim benua atau iklim yang kering itu sifatnya kayak gitu tadi, kayak di gurun. Siangnya panas banget, malamnya bisa dingin banget gitu. Nah, sedangkan iklim laut ini kayak kita di Indonesia nih, iklimnya iklim laut secara fisik. Ini iklim laut di Indonesia. Iya. Nah, memiliki sifat benda cair. Jadi lambat menyerap panas dan lambat pula melepaskan panas. Nah, sekarang gini, buat memahaminya, bayangin aja ada air sepanci gitu ya. Ada air sepanci penuh, kita rebus nih. Kita rebus di atas api yang gede gitu, di atas kompor yang nyalanya gede. Bisa nggak air satu panci itu langsung mendidih? Enggak. Berapa menit lagi? Ya kan? Butuh waktu ya kan? Nah, kita harus nunggu dulu. Sebesar apapun apinya butuh waktu buat nungguin ya kan? Kemudian ketika udah mendidih, udah panas, bisa nggak dia langsung adem? Enggak.
nggak bisa. Dia butuh waktu lagi ya kan. Artinya dia lambat menyerap panas, lambat juga melepaskan panas. Nah itu tadi yang saya katakan, iklim laut itu, iklim basah, dia cenderung stabil suhunya, gitu Zal. Nah makanya juga kalau saya baru kepikiran, kalau orang-orang yang suka mendaki gunung, itu mereka malah biasanya lebih senang ketika, atau lebih siap lah fisiknya ya ketika musim hujan. Kenapa? Karena mereka bilang kalau musim hujan itu anget. Kalau kemarau itu malah dingin di gunung. Kenapa bisa? Nah, kaitannya ke curah hujannya. Jadi gini, dengan banyaknya hujan, itu suhu jadi cenderung stabil. Jadi maksudnya perbedaan antara siang dengan malam itu nggak drastis gitu. Jadi badan udah nyesuaiin gitu. Iya, badannya itu gampang untuk menyesuaikan. Nah, nggak kaget lah gitu ya istilahnya. Sedangkan ketika kemarau, kan nggak ada hujan nih, kering gitu ya. Ketika siang bisa panas, nah ketika malam, karena nggak ada air gitu ya sebagai penstabil suhu, bisa ekstrim dinginnya gitu, bisa dingin banget, benar. Itu maksudnya. Jadi disinilah peran air sebagai penstabil suhu. Nah, balik lagi tadi, pertanyaannya Afzal kan tadi, kenapa di gurun itu didominasi sama pasir gitu ya. Karena terjadi pelapukan mekanik atau fisik. Nah, karena suhu di sana kan ekstrim, siangnya panas banget, malamnya dingin banget. Jadi itu menyebabkan semua batuan pecah menjadi pasir. Nah, jadi gini, batu sama pasir itu sebetulnya benda yang sama, Zal. Cuman beda ukuran fisiknya aja. Contoh gampangnya gini deh, kalau kita nemu batu gitu ya, batu yang masih bisa ditumbuk, nah kita tumbuk deh sampai halus. Wujud akhirnya apa? Pasir, ya kan? Nah, dia bakal berubah jadi pasir, jadi debu kayak gitu. Kemudian kita lanjut lagi, tadi jenis pelapukan ada 3, ada mekanik, kemudian ada kimiawi. Nah, kimiawi ini disebabkan zat-zat kimia ya, larutan atau senyawa kimia yang bentuknya itu bisa dari air hujan, bisa juga dari air laut gitu. Nah, jadi pokoknya ada kandungan gitu ya, Kak? Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal nanya di Indonesia pelapukan apa yang paling dominan? Nah, jawabannya adalah kimiawi. Pelapukan, nah ini adalah atau merupakan jenis pelapukan yang dominan terjadi di Indonesia. Nah, karena Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian, nah ini warnanya dibedain deh ya biar lebih enak membacanya. Ini kurang kontras ya. Merah aja deh nggak apa-apa. Nggak lagi marah kok. Ini buat biar tampilannya aja yang lebih menarik kita. Oke, terus yang ketiga itu namanya pelapukan organik atau biologis. Nah, ini berarti penyebabnya adalah makhluk hidup. Ya. Bukan makhluk hidup, bukan. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang memang punya kemampuan melapukan. Dalam hal ini melapukan batuan biasanya ya. Contohnya kayak lumut. Nah, lumut. Kalau ada batu yang lumutan gitu, kita coba kerok deh lumut itu. Biasanya di balik lapisan lumut itu ada tanah-tanahnya gitu, Zal. Nah, ini menunjukkan bahwa benar si lumut ini bisa melapukan batuan. Karena
kalau tadi kita ngomongin batu dengan pasir gitu ya, itu material yang sama sebetulnya. Terus batu dan tanah juga sebetulnya sama. Cuman kalau batu dengan tanah itu prosesnya lebih kompleks lagi lah gitu. Jadi bukan sekedar kalau batu kita tumbuk nih jadi tanah, enggak. Batu itu butuh proses pelapukan dulu. Contohnya tadi lumut gitu ya, bisa mengubah batu itu menjadi tanah, melapukannya. Oh, itu lumut yang bikin yang ubah jadi tanah. Iya, walaupun bukan lumut doang ya, tapi proses kan ada 4 faktor pembentuk tanah itu. Dari iklim juga. Nah, jadi iklim, topografi, organisme, dalam hal ini tadi contohnya lumut, sama waktu. Nah, ini kalau kita kaitin ke bab tentang tanah, jadi ada 4 faktor pembentuk tanah gitu. Yang mana ini mengubah yang tadinya wujudnya batu terus jadi tanah gara-gara iklim, gara-gara ketinggian tempat, gara-gara organisme, gara-gara waktu juga. Nah, terus contoh lainnya, kalau misalnya ada kita ngelihat bangunan gitu ya yang dia udah nggak ada penghuninya lagi, abandoned lah gitu ya bahasa kerennya. Terus sampai lumutan gitu tembok-temboknya. Nah, itu kan semakin lama akan semakin rapuh, semakin dia mudah untuk dihancurkan, mungkin didorong gitu aja dia bisa runtuh gitu. Nah, menunjukkan bahwa lumut itu benar-benar melakukan batuan, bahkan tembok yang tadinya kokoh itu bisa roboh gitu ya gara-gara lumut. Oke. Jadi lama-lama bisa jadi tanah tuh gedung enggak? Bisa, cuman mungkin butuh waktu yang cukup lama kalau benar-benar sampai sempurna jadi tanah gitu ya. Karena batu yang secara alami aja ada namanya litosol. Nah, ada jenis tanah namanya litosol. Nah, litosol itu coba ya kita cari gambarnya. Secara bahasa lit itu artinya batu, sol itu artinya tanah. Jadi ini adalah tanah yang masih setengah batu. Tanah setengah batu. Iya gitu, Zal. Maksudnya apa? Ini tanah yang belum sempurna proses pelapukannya. Jadi masih setengah tanah, setengah batu gitu. Nah, kenapa bisa? Nah, ini menjadi bukti bahwa unsur waktu itu mempengaruhi juga proses pembentukan tanah. Artinya kalau kita mungkin bisa nungguin gitu ya, bisa nungguin dengan durasi yang lama gitu, mungkin bisa ratusan tahun atau ribuan tahun, baru nanti kita ngelihat tuh si batu yang tadinya setengah batu setengah tanah ini berubah jadi tanah seutuhnya, 100% jadi tanah. Cuman kan memang usia manusia itu nggak mungkin untuk menyaksikannya gitu ya. Nah, maka kita cuma bisa melakukan berbagai penelitian lah gitu. Ya sama sederhananya kayak kenapa kok ilmuwan bisa tahu umur bumi itu 4,6 miliar tahun gitu. Padahal nggak mungkin ada orang yang menyaksikan, ya kan? Ya umur manusia zaman sekarang aja cuma 60-70 tahun kan gitu ya. Apa kabar kalau kita ngomongin durasi yang sama miliaran tahun, kan itu mustahil. Nah, tapi dengan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai penelitian itu bisa dicari tahu, bisa ada hitung-hitungannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 30 sekarang, Zal. Coba. Kalimat yang atas benar atau salah? Kebetulan flora di Indonesia sangat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia yang menentukan variasi flora. Kondisi geografis Indonesia yang menentukan variasi flora Indonesia adalah kondisi iklim dan cuaca. Kalau yang apa tuh yang atas namanya? Yang mana? Kan kalau yang bawah sebabnya bawah, kalau atas apa namanya tuh? Pernyataan. Nah, pernyataannya sih benar. Pernyataannya benar. Alasannya? Karena
Benar atau salah? Iya. Oh, sebabnya yang bawah. Iya. Jadi yang bawah tuh kita sebut alasan. Ini pernyataan dan alasan gitu. Kalau bawahnya tuh menurut saya salah. Persebaran flora di Indonesia sangat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi geografis. Sebab kondisi geografis Indonesia menentukan variasi flora di Indonesia adalah di kondisi iklim dan cuaca. Kita lihat. Pernyataannya benar. Persebaran flora memang dipengaruhi oleh faktor topografi atau fisiografi. Nah, kemudian selain itu ada juga faktor iklim atau klimatik, terus faktor tanah atau edafik. Nah, di sini ada istilah edafik ya. Edafik itu artinya tanah. Edafik. Dan aktivitas manusia dan hewan. Tabrakan tuh. Jadinya ntar dibenerin deh. Kondisi geografis dapat mewakili faktor topografi atau fisiografi, klimatik, dan edafik. Jadi maksudnya gini, di sini kan kata-katanya kondisi geografis. Kondisi geografis itu kan bahasa yang masih terlalu umum gitu ya. Kita bisa artikan kondisi geografis itu sebagai kondisi alam, kondisi fisik. Nah, yang mana di ilmu geografi sendiri kita biasanya nyebutnya lebih spesifik. Kalau ngomongin bentang alamnya, maka kita pakai istilah fisiografi atau topografi terkait dengan ketinggian tempat gitu misalnya. Kalau kita ngomongin kondisi alam yang kaitannya dengan suhu, curah hujan, maka kita pakai istilah iklim gitu ya. Kondisi iklim atau kondisi klimatik kayak gitu. Maka kita katakan ini benar karena memang kondisi geografis sendiri tadi ya dibagi jadi ada fisiografi, klimatik, edafik. Tambah lagi ada aktivitas manusia dan hewan yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Sebab kondisi geografis Indonesia yang menentukan variasi flora di Indonesia adalah kondisi iklim dan cuaca. Ini juga kalimat yang benar. Benar juga. Iya, kan kondisi geografis itu tadi kita katakan sebetulnya gini, kadang-kadang kondisi geografis itu diartikan ya udah itu secara luas aja gitu. Tadi maksudnya adalah kondisi alam. Tapi kadang-kadang juga diartikan secara sempit kondisi geografis itu lebih cenderung ke hal-hal yang kaitannya dengan bentang alam, dengan fisiografi gitu. Cuma di sini kenapa saya katakan benar? Di sini saya ngambil makna yang umum ya dari kondisi geografis, yang mana tadi artinya keadaan alam. Nah, tapi di sini nggak sebab akibat. Nah, kenapa nggak sebab akibat? Caranya gimana, Zal? Kalau udah benar sama benar, kan bisa A, bisa B, ya kan? Ngecek dia sebab akibat atau enggak itu gimana caranya? Biasa dibalik dulu ke yang sebabnya terjadi yang di atas. Iya benar. Jadi baca Yang yang bawahnya apa ya? bawahnya Jadi, dulu. Baca yang bawahnya dulu. Nah, terus kata sebabnya diganti dengan maka. Kita bisa juga akibatnya, tapi lebih enak maka lah. Ya. Baru baca yang atas. Kondisi geografis Indonesia yang menentukan variasi flora di Indonesia adalah kondisi iklim dan cuaca. Maka persebaran flora di Indonesia sangat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi geografis. Coba kita telah lagi, ini benar sebab akibat atau enggak? Kondisi geografis Indonesia menentukan variasi flora di Indonesia adalah kondisi iklim dan cuaca. Ini benar, ya. Maksudnya kita anggap aja salah satunya gitu ya. Salah satunya adalah kondisi iklim dan cuaca. Maka persebaran flora di Indonesia sangat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi geografis. Nah, ini benar juga, tapi bukan kalimat yang sebab akibat lah. Memang bener ya tapi. Hah? Ya tapi bener gitu. Iya. Jadi kalau mau sebab akibat kan apa ya? Kayak gampangnya gini. Misalnya
ada kalimat yang lebih simpel gitu ya. Indonesia beriklim tropis misalnya gitu. Sebab Indonesia terletak di Khatulistiwa. Nah, ini sebetulnya sih soal gampil, maksudnya nggak usah dibalik juga kita tahu ini benar-benar dan hubungannya kan. Tapi pura-puranya kita bingung nih. Oh ini benar, ini juga benar. Terus kita baca duluan. Indonesia terletak di Khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Nah ini nyambung gitu kan. Jadi apa namanya sebab akibat tuh yang kayak gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun memang itu yang lebih susah sih. Maksudnya nentuin sebab akibat atau enggaknya itu malah lebih susah daripada nentuin benar atau salahnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi-lagi berkaitan dengan topik iklim. Kalimat yang atas benar atau salah, Azhar? Menurut Junghun, persebaran tumbuhan tropis Indonesia dipengaruhi faktor ketinggian. Kesimpulannya perbedaan ketinggian tempat mengakibatkan adanya perbedaan suhu dan kelembapan udara. Junghun itu siapa? Zhar? Artis Korea. Yang pasti ilmuwan nih kayaknya pasti. Ilmuwan apa bahasanya ya kalau geografi ya? Ilmuwan yang salah satu ilmuwan yang punya klasifikasi iklim. Nah, jadi ada klasifikasi iklim kan tadi kayak kita ngomongin ada apa? Tropis, subtropis, kutub itu namanya iklim matahari. Terus kita tadi sempat juga ngomongin iklim fisis gitu ya. Itu berdasarkan mana yang lebih dominan, perairan atau daratannya. Nah, terus ada lagi klasifikasi menurut tokoh. Nah, ada menurut Junghun, ada menurut Smith-Ferguson, ada menurut Koppen, ada menurut Alderman, menurut Moore gitu. Tapi dari semuanya itu nggak semuanya sering keluar kok. Yang paling sering muncul nama si Junghun ini. Nah, Junghun itu mengklasifikasi iklim berdasarkan pertama ketinggian tempat, kemudian suhu dan jenis tanaman apa yang cocok dibudidayakan di suatu tempat. Jadi ini kalimat yang benar. Ya. Nah ini mengulang dari yang tadi udah saya sebutkan. Junghun membuat klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat, suhu udara, dan vegetasi yang cocok hidup di tempat itu. Nah, makanya juga ini kita dapat informasi bahwa oh berarti klasifikasi inilah yang paling cocok buat petani. Maksudnya buat kegiatan pertanian. Kenapa? Karena dia itu sampai bisa mengklasifikasi oh di ketinggian segini cocoknya tuh nanam tanaman ini gitu. Nah, ini kalau di dataran rendah kan cocok ya padi, kelapa, tebu, jagung gitu ya. Di sini karet sebetulnya kurang pas ya. Karet itu lebih cocoknya di daerah sedang. Nah, jadi di daerah sedang ini kopi, teh gitu kayak kita lihat di puncak. Nah, kemudian karet, kina. Nah, terus semakin tinggi lagi ini namanya daerah sejuk. Ini cocok untuk sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian pinus, cemara. Dan daerah dingin, ini udah nggak ada lagi orang yang bercocok tanam. Kenapa? Karena udah terlalu tinggi dan udah terlalu dingin. Nah, buat orangnya kan juga kasihan gitu ya. Nah, kan juga benar-benar lagi-lagi di situ kita bisa temui kekuasaan Sang Pencipta lah gitu. Jadi Sang Pencipta itu kan nggak bakal ngasih kita di luar kemampuan kita. Maksudnya coba bayangin kalau di sini masih bisa ditanamin, terus ada orang memaksakan diri.
2.500 tuh kayak orang hiking, kayak orang benar-benar mountaineering, orang yang biasanya udah siap-siap bawa tenda, bawa perlengkapan camping. Nah, kan kasihan gitu kalau orang mau bercocok tanam sampai ke ketinggian segini. Nah, makanya juga di sini informasi lain yang kita bisa temukan adalah bahwa tumbuhan itu cocoknya atau senangnya justru hidup di tempat yang suhunya cenderung hangat. Suhunya cenderung hangat dan dia dapat banyak sinar matahari. Itulah kenapa iklim tropis, lagi-lagi nih iklimnya Indonesia, itu kenapa cocok buat berbagai jenis tumbuhan gitu. Karena memang kita ini punya suhu yang bukan suhu penyinaran matahari yang banyak gitu ya, sehingga suhunya juga hangat atau panas dan curah hujan yang tinggi. Oke. Kemudian berikutnya, perbedaan ketinggian tempat mengakibatkan terjadinya perbedaan suhu dan kelembapan udara. Jelas ya. Contoh simpelnya gini, kita nih di Jakarta bandingin dengan suhu di puncak. Beda nggak, Zal? Pasti beda lah, ya kan? Beda banget. Walaupun mungkin secara angka tuh nggak drastis banget, mungkin secara sekilas kita lihat. Nah, di Jakarta panas, di puncak itu sejuk gitu ya, atau bahkan dingin. Semakin tinggi tempat suhunya semakin rendah, jadi perbedaan ketinggian berpengaruh terhadap perbedaan suhu dan kelembapan udara. Nah, ini kalimatnya benar-benar dan berhubungan sebab akibat. Nah, poin-poin penting di soal ini yang perlu diperhatikan adalah tadi ini ya, bahwa Jung Hoon itu mengklasifikasi atau mengatakan ada 4 tipe iklim. Walaupun tadi saya bilang ini agak kurang pas ya, karena dia bilang karet itu di daerah panas, padahal harusnya lebih cocok di daerah sedang. Nah, kalau yang lebih umum klasifikasinya tuh kayak gini. Saya ketikin lagi di sini deh, saya tambahin klasifikasi iklim Jung Hoon. Pertama ada zona panas, yaitu ketinggiannya 0 sampai 700. Nah, kalau di situ 600 ya sebetulnya beda-beda tipis lah. Kemudian ini cocok untuk padi, tebu, jagung, kelapa, pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang memang atau tanaman yang khas di dataran rendah. Apalagi kelapa. Kelapa itu kan identik dengan apa? Daerah pantai, benar. Dan pantai pasti dataran rendah, ya kan? Pasti di 0 sampai 700 meter ketinggiannya. Nah, terus iklim sedang itu 700 sampai 1.500 meter. Nah, sebetulnya MDPL ya, meter di atas permukaan laut. Ini cocoknya untuk teh, kopi, karet, hina, gitu. Kemudian berikutnya zona iklim sejuk 1.500 sampai 2.500. Nah, ini cocoknya untuk pinus, cemara. Nah, makanya kan pinus sama cemara paling banyak kita temuin di kawasan pegunungan, ya kan? Ya mungkin di halaman rumah orang, termasuk di sini di tempat saya sekarang nih, rumah mertua saya. Di halaman rumah tuh tadinya ada pohon pinus, padahal jarak saya sama laut itu tuh cuma beberapa ratus meter aja. Jadi saya kan lagi di Jakarta Utara nih, dekat banget sama laut. Itu pohon pinus bisa ditanam di sini. Cuman ya kan ini nggak menjadi habitat aslinya dia. Habitat aslinya pinus yang paling bagus ya tetap di pegunungan gitu. Kayak itu kan sesuai sama lagunya, naik-naik ke puncak gunung kan yang dilihat pohon cemara sama pohon pinus gitu ya, bukan pohon kelapa. Kalau jalan-jalan ke pantai baru ketemunya kelapa. Berikutnya buah dan sayur, ini di zona sejuk. Terus kenapa, Zal? Sayur sejuk ya saya. Iya, nah makanya
sayur-sayuran itu justru lebih banyak ditanam di tempat yang agak tinggi gitu, misalnya kayak di dataran tinggi Dieng gitu ya, atau di kawasan pegunungan lainnya. Nah, jadi kalau orang yang suka naik gunung tuh di daerah-daerah itu kadang-kadang pemandangannya ketika ketika naik ataupun ketika turun itu ngelihat ada kebun-kebun gitu. Jadi saya sendiri ingat pengalaman dulu terakhir naik gunung tuh tahun 2014 ya. Dan pas banget pas saya pulang itu di daerah kan saya naik di Gunung Prau namanya. Di Gunung Prau itu kawasan Dieng. Nah, pas perjalanan pulang saya lewat daerah Banjarnegara dan itu pas banget lagi longsor besar-besaran tuh. Kan kalau kita cari beritanya longsor Banjarnegara itu pasti muncul Desember 2014. Itu pas banget saya lagi lewat. Tapi bukan gara-gara saya lewat ya. Poinnya adalah tadi kan tadi Afzal nanya, oh sayur justru di daerah yang sejuk. Iya. Nah, saya sendiri pas turun dari gunung itu, saya ngeliat tuh sepanjang perjalanan turun itu banyak kebun-kebun wortel, terus juga kentang gitu ya. Memang Dieng itu kan terkenal sebagai produsen sayur-sayuran juga lah gitu. Nah, berikutnya iklim dingin, zona iklim dingin. Ini ketinggiannya paling tinggi, lebih dari 2.500 meter. Ini tidak ada tanaman budidaya. Nah, tapi bukan berarti nggak ada tumbuhan sama sekali ya. Bisa jadi ada di beberapa tempat ada Edelweiss. Nah, iya, Edelweiss, kemudian juga lumut gitu. Cuman ini pun nggak semuanya, cuma di beberapa tempat aja. Ya, Edelweiss itu yang terkenal bunga abadi gitu ya. Maksudnya dia tuh nggak hancur gitu. Makanya banyak orang tuh dulu suka metikin terus dijadiin kenang-kenangan, disimpan di dompet kayak gitu. Padahal nggak ada manfaatnya juga, malah merusak alam itu sebetulnya. Makanya kan dilarang, iya. Makanya itu dilarang kita ngambil apa-apa dan meninggalkan sesuatu juga dilarang. Nah, jadi nggak boleh buang sampah plastik, sampah-sampah apapun. Gitu. Kalau lagi naik gunung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Garis Wallacea. Apa tuh soal garis Wallacea? Garis Wallacea yang lalu Selat Makassar dan Lombok membatasi persebaran fauna. Selat Makassar, Lombok. Dari persebaran fauna asiatis dan fauna australis. Sebab fauna pada dua sisi yang berbeda. Yang berada pada dua sisi yang berbeda dari garis Wallacea. Nah, garis Wallacea ingat nggak, Sal? Garis Wallacea itu yang ini ya, yang nandain ini Indonesia bagian ya kita asiatis sama Australis itu. Iya. Jadi ada garis Wallace, ada garis Weber. Nah, di sini kenapa salah? Garis Wallace atau Wallacea yang melalui Selat Makassar dan Selat Lombok membatasi persebaran fauna asiatis dengan fauna australis. Nah, kita perlu ingat bahwa di Indonesia ini ada 3 zona atau 3 wilayah persebaran fauna ya. Yaitu ada asiatis, ini yang barat nih ya. Yang ada Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kemudian ada peralihan. Nah, di sini ada Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Dan ada Australis. Australis ini Indonesia Timur.
Jadi ada Kepulauan Maluku dan Papua di situ. Nah, ada nggak garis yang membatasi atau mempertemukan Asiatis dengan Australis? Nggak ada. Nggak ada, karena mereka nggak bersebelahan secara langsung, ya kan? Nah, di antara Asiatis sama Australis kan ada zona peralihan. Maka ini mau diganti garis apapun pasti salah gitu, karena tidak ada garis antara Asiatis dan Australis, karena dua zona ini di tengah-tengahnya ada zona lain lagi. Gitu. Kemudian kita lihat kalimat bawahnya. Ini benar, migrasi fauna yang berada pada dua sisi yang berbeda dari garis Wallace. Nah, garis Wallace itu yang ini ya. Jadi gampangnya ngingatnya Wallace dulu gitu, Wallace-Weber. Nah, Wallace itu yang membatasi Asiatis dengan peralihan. Weber itu yang membatasi peralihan dengan Australis. Benar nggak migrasi fauna yang berada pada dua sisi yang berbeda dari garis Wallace? Nah, dua sisi yang berbeda dari garis Wallace itu berarti Asiatis dengan peralihan ya. Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah. Tidak dapat melampaui batas alam yang berupa palung laut. Nah, kok di sini saya bilang benar? Iya, memang pembatasnya kan laut ya di sini. Karena memang berbeda pulau. Nah, terus juga terutama di sini. Nah, di sini kan ada palung yang dalam di sekitar Sulawesi. Nah, bahkan nggak jauh dari situ kita temukan ada Palung Mariana, itu juga nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi antara Indonesia dengan Filipina itu di utaranya. Itu sekitar situ Palung Mariana. Iya, di sekitar sini. Nah, Palung Mariana di sekitar sini. Jadi jawabannya D, karena tadi atasnya salah, di bawahnya benar. Gitu, salah. Nah, ini termasuk topik yang sering muncul juga nih. Cuman ya biasa diputar-putar lah gitu ya. Cuma selama kita memahami konsep-konsep dasarnya, itu insya Allah bakal gampang mau soal diputar kayak gimana pun. Nah, emang konsep dasar yang harus kita pahami dari bab ini apa aja? Di antaranya yang tadi belum disebutin, kayak kenapa kok ini dijadiin satu zona nih Asiatis? Nah, kenapa juga namanya Asiatis? Karena memang Sumatera, Jawa, dan Kalimantan tuh tadinya nempel satu daratan, bahkan nempelnya dengan benua Asia, gitu ya. Disebutnya dataran Sunda nih, atau paparan Sunda. Coba nih ya, kita cari ilustrasinya. Jadi yang barat namanya Sunda, yang timur namanya Sahul. Nah, ini dia. Sahul. Iya. Nah, itu. Jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan itu tadinya bahkan satu daratan dengan benua Asia. Disebutnya paparan Sunda atau daratan Sunda. Nah, mungkin gara-gara ini tuh siapa sih namanya? Saya lupa. Yang bikin Sunda Empire. Itu siapa ya? Ya udahlah, itu nggak penting. Cuma intermezzo aja. Nah, mungkin gara-gara ini kali ya. Oh, ternyata tuh Sunda bukan cuma suku di Jawa Barat. Mungkin gara-gara dia ketemu istilah ini, oh ternyata Sunda tuh bahkan Eropa dan Asia juga dulunya itu nempel dengan yang namanya daratan Sunda. Nah, itu khayalan dia aja itu, Sunda Empire. Katanya negara-negara harus daftar ulang. Emangnya habis bagi rapot daftar ulang? Kalau enggak buat apa? Kalau enggak dapat sanksi. Oke. Yang bagian timur tadi ya, Kepulauan Maluku, kemudian Papua terutama di sini. Papua dengan Australia itu dulu satu daratan, disebutnya Sahul. Nah, ini kita bisa sebut dengan istilah kondisi geologi purba gitu ya. Kondisi geologi purba. Artinya apa? Kondisi benua-benua di zaman dulu ternyata
banyak dari mereka yang sekarang terpisah, tapi zaman dulunya mereka itu nyatu gitu. Nah, dan ini pun juga mungkin nanti ada soal yang jawabannya kondisi geologi purba. Coba nanti kita lihat ya. Kita lanjut dulu nih soal nomor 33. Ragam spesies flora dan fauna kawasan ekuator lebih banyak dibandingkan kawasan lain di bumi. Daerah tropika mempunyai kondisi lingkungan yang relatif paling sesuai untuk mendukung hidup pada umumnya. Yang atasnya sih atas benar. Yang atas benar. Bawah benar. Yang bawah benar. Coba pakai bata atau enggak? Iya. Iya. Mantap. Benar. Nah, seperti tadi udah disinggung juga ya, kayak udah saya sebutkan, Indonesia ini kan dengan lokasinya ada di ekuator, jadinya sinar mataharinya banyak, gitu ya. Sinar mataharinya banyak, terus curah hujannya tinggi, gitu. Makanya ini nyaman buat makhluk hidup, buat flora dan fauna. Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas bahasa kerennya di kawasan ekuator adalah yang paling kaya dibandingkan kawasan lain di bumi. Nah, ini buktinya. Kalau kita lihat peta persebaran keragaman fauna gitu ya. Nah, ini diversity zones, DZ, number of vascular plant species per 10.000 km persegi. Jadi semakin dia warnanya ke merah gitu ya, ini semakin tinggi keberagamannya. Kita lihat, benar nggak merah-merah ini kita temukan di sekitar ekuator? Benar ya, di tengah-tengah semuanya nih. Gitu. Nah, sedangkan yang semakin jauh dari ekuator, kayak di kutub nih, itu keberagamannya sangat rendah gitu, keanekaragaman hayatinya sangat rendah. Nah, hal ini terjadi karena kawasan ekuator memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun, sehingga nyaman sebagai tempat tinggal bagi banyak spesies flora dan fauna. Terus kalimat yang bawah benar. Daerah tropika mempunyai kondisi lingkungan yang relatif paling sesuai untuk mendukung kehidupan makhluk pada umumnya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Benar, jawabannya A. Mantap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh iya, Zal, istiwa harimau memasuki permukiman. Baru kepikiran. Ini apa namanya? Selingan aja sih. Kamu apa namanya? Ada pernah di ini enggak? Apa namanya? Diinformasikan sama Bu Fani nggak bahwa bakal ada buku apa gitu yang mau dipakai? Buku. Bentar Kak, tadi pesawat lewat Kak. Enggak, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi maksudnya gini, saya kan sebetulnya nulis buku tuh sama teman-teman, sama tutor-tutor yang lain. Nah, di situ saya megang geografi sama sosiologinya. Maksud saya, Bu Fani tuh kayaknya sempat mau pesan, cuman nggak tahu jadi atau enggak. Nah, tapi saya pun kalau mau nawarin ke kamu kan harus izin sama beliau dulu, sama Bu Fani dulu gitu ya. Nah, maksud saya tuh di situ kalau bisa nanti kita pakai. Kenapa? Karena soal-soal yang saya masukin di buku itu tuh lebih komplit lagi gitu. Jadi per babnya ada 30 butir soal. Nah, kenapa saya kepikiran ini? Karena tadi soal yang di slide tadi saya sempat nulis kondisi geologi purba. Nah, itu ternyata pas saya baru ingat itu soal dari tahun yang lain, bukan geografi, bukan SBMPTN 2018. Tapi kalau di buku itu nanti kan insya Allah makin komplit, makin enak gitu. Nah, gitu aja sih. Jadi maksudnya kedepannya juga kita satu pertemuan, satu bab aja fokus gitu. Karena 30 soal aja belum tentu habis tuh.
dengan durasi 90 menit. Menurut yang udah gitu ya, dari pengalaman yang udah maksimal paling cuma 15 nomor gitu. Oke, nanti biar saya yang nanya deh ya, ke Bu Faninya. Jadi nanti kalau perlu kita pakai buku itu. Tapi harus izin sama beliau juga. Nah, kalimat yang atas benar atau salah, Zal? Kalau peristiwa harimau memasuki permukiman penduduk terjadi karena peningkatan padatan populasinya. Yang atas salah sih. Yang atas salah, benar. Yang bawah semakin tinggi populasi harimau. Kalau peningkatan kepadatan populasi itu kan kesannya kayak populasi harimau banyak banget gitu ya. Saking banyaknya mereka jumlahnya sampai habitatnya udah nggak nampung. Terus akhirnya mereka jadi masuk ke permukiman. Padahal mana ada kayak gitu. Ya maksudnya kalau kita ngomongin populasi harimau kan nggak ada yang aman lah bisa dibilang gitu ya. Jadi mereka itu pasti di kondisi yang kan ada level-levelnya tuh, saya nggak terlalu hafal juga. Jadi ada yang kondisinya aman, ada yang terancam, sampai yang paling parah itu ya udah benar-benar punah gitu, kayak harimau Jawa. Harimau Jawa kan udah punah. Nah, terus sebabnya apa, Zal? Peristiwa harimau masuk permukiman sendiri kan memang ada ya fakta gitu. Cuman apakah sebabnya dari kepadatan populasi? Jelas bukan. Terus kira-kira alasannya apa? Ya soalnya habitat harimau udah diambil sama manusia kebanyakan. Jadinya ya benar, habitatnya. Jadi harimau memasuki permukiman penduduk karena rusaknya hutan yang menjadi habitat mereka. Ditambah lagi maraknya perburuan hewan yang menjadi mangsanya si harimau ini ya, seperti rusa dan binatang-binatang lain yang menyebabkan harimau kekurangan makanan. Ya kalau kita lihat bahkan di kebun binatang aja itu kan banyak kucing-kucing besar ini, si harimau lah, si singa, macan dan kawan-kawannya. Itu banyak yang kurus-kurus gitu ya, artinya mereka kurus, kurang terurus gitu. nggak kayak malah mendingan harimau yang dipiara sama seleb-seleb itu tuh. Siapa tuh? Saya nggak hafal namanya, yang saudaranya Raffi Ahmad itu. Ustadz Ahmad itu ya? Oh iya, yang dia punya harimau sendiri gitu ya. Nah itu kan jauh lebih terurus daripada harimau-harimau yang di kebun binatang. Si harimau masuk permukiman penduduk dan memakan hewan ternak milik warga. Nah jadi sebetulnya mereka pun bukannya mau ganggu manusianya, tapi mereka cari makan dari ternak yang dipelihara sama warga. Nah ini cuplikannya ya, Property of CNN. Riau ya? Iya di Sumatera kejadiannya. Kemudian kalimat yang bawahnya, semakin tinggi populasi harimau maka semakin rendah tingkat ketersediaan bahan makanan di habitatnya. Ya jelas benar ya, sebetulnya ini pun berlaku buat semua jenis makhluk hidup. Ya pasti semakin banyak makhluk hidupnya populasinya, pasti kan kompetisi persaingan semakin tinggi. Nah, jadi semakin rendah ketersediaan bahan makanan di habitatnya. Jadi jawabannya yang D. Nah, salah benar. Nah, pas banget nih udah jam 11. Itu tadi bundanya ngajak pergi, Zah. Mau ada acara? Iya, gimana? Kayak pergi aja gitu. Oh iya. Sip. Sampai sini ada saudara datang. Oh, ada saudara datang. Yang mau ditanyain, tadi sebenarnya penasaran sih, kayak tadi kan ngebahas air tuh, yang air netral sama mineral tuh. Nah, saya tuh penasaran apa kayak beda khasiatnya tuh apa bedanya? Oh, jadi kalau yang apa namanya, sebetulnya itu bukan kapasitas saya ya, itu kan lebih cocok itu lebih ke IPA ya.
ahli gizi gitu ya yang jelasin. Cuman kalau sedangkan pemahaman saya kayak gini, sebetulnya semuanya bisa jadi bagus, punya manfaat masing-masing, tapi beda-beda dan masing-masing juga punya risiko gitu ya. Misalnya kayak air mineral. Air mineral itu kan bagus. Kenapa kok dikasih mineral tambahan? Tujuannya kan supaya tubuh kita tuh dapat nutrisi atau gizi yang mungkin nggak kita dapatkan gitu dari makanan-makanan yang biasa kita konsumsi. Nah, cuman yang saya pernah dengar juga, kalau terlalu banyak, bahkan kalau orang yang benar-benar air putihnya itu sehari-hari dari air mineral, nah itu mineral-mineralnya itu nanti berisiko menjadi endapan. Nah, endapannya terus efeknya ke apa? Sampai ke kencing batu. Gitu. Nah, ini sih menurut cerita ada kalau dibilang teman, ya teman sih sesama guru juga, cuman beliau itu udah jauh lebih senior dari saya, umurnya mungkin udah 50 atau 60-an, pernah cerita katanya dulu pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kencing batu gitu ya. Terus pas periksa ke dokternya ini nanyanya, "Bapak sering minum air mineral ya?" gitu. Terus langsung, "Iya dok, kok tahu gitu? Saya minumnya Aqua terus." Kayak gitu. Ini tanpa bermaksud merendahkan merek-merek tertentu ya, enggak. Maksudnya air mineral lah gitu. Nah, ternyata itu efek jangka panjangnya kalau terlalu sering. Namanya juga kan air mineral itu bukan air kosong ya, bukan pure air doang. Ada mineral yang dimasukin di situ yang ketika dia dikonsumsi berlebihan ya tadi jadi endapan dan bisa efeknya ke kencing batu tadi gitu. Jadi kalau yang paling aman sebetulnya ya dari beberapa informasi yang saya dapat juga dari nonton di YouTube juga pernah, ya air kosong itu justru yang paling aman sebetulnya, air demineral, karena dia pure air tanpa ada tambahan-tambahan lain. Gitu. Tapi juga beberapa orang zaman sekarang menganjurkan minum air dengan pH yang tinggi gitu ya, katanya lebih sehat. Itu juga saya nggak ngerti manfaatnya apa. Makanya juga kan air dengan pH yang lebih tinggi juga harganya lebih mahal ya, kayak Pristine dan kawan-kawannya itu. Saya pernah ngeliat juga postingan status Facebook dosen saya. Ya namanya dosen kan pasti nggak sembarangan gitu ya, walaupun beliau dosen geografi sih, bukan dosen gizi. Tapi di situ kayak sempat beliau bilang itu susah banget gitu nyari air ini. Nah pas sudah dapat tuh senang banget. Jadi ya berarti kan emang itu ada khasiat atau manfaat lebih lah gitu ya dibanding air yang pH-nya lebih rendah. Cuman penjelasan lebih lanjutnya kenapa saya juga kurang tahu karena juga bukan bidang saya. Gitu Sal. Ada lagi yang mau ditanyain Sal? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke deh. Kalau gitu kita cukupkan dulu kali ya buat pertemuan hari ini. Terima kasih Afzal atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan banyak mungkin kesalahannya. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Afzal. Waalaikumsalam. Oke, kasih Kak. Sama-sama.